Ken Arok, asal-usul, pengkhianatan, dan akhir hidup. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok atau sering ditulis sebagai Ken Angrok pada 1222 Masehi. Ken Arok memerintah sebagai raja pertama kerajaan Singasari atau kerajaan Tumapel dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi. Masa pemerintahannya tergolong singkat, yakni selama 5 tahun, karena Ken Arok tewas dibunuh pada 1227 Masehi. Ken Arok merupakan sosok yang berasal dari kalangan sederhana tetapi kemudian berhasil menjadi penguasa paling kuat di Jawa. Kisah hidupnya sangat terkenal karena diwarnai dengan petualangan, pengkhianatan, dan tragedi. Sumber tentang kerajaan Singasari dan Ken Arok dapat diketahui dari kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Asal-usul Ken Arok. Menurut kitab Pararaton, asal-usul Ken Arok sebenarnya tidak diketahui secara pasti. Ken Arok diduga lahir pada 1182 Masehi dari keluarga petani miskin yang tinggal di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Ibunya bernama Ken Dok, istri dari seorang pembantu adipati di kerajaan Kediri bernama Gajah Para. Sesaat setelah lahir, bayi Ken Arok dibuang oleh ibunya yang berharap putranya akan mendapatkan kehidupan lebih baik. Namun, Ken Arok justru ditemukan dan diasuh oleh pencuri bernama Lembong. Oleh karena itu, Ken Arok tumbuh dewasa menjadi pencuri licik yang juga melakukan banyak tindak kejahatan. Kehidupannya mulai berubah saat bertemu dengan Empu Lohgawe, yang yakin bahwa Ken Arok adalah titisan Wisnu. Setelah meninggalkan kehidupan lamanya, Ken Arok kemudian dibawa Empu Lohgawe untuk menjadi pengawal Tunggul Ametung, seorang aku camat di daerah Tumapel. Pengkhianatan terhadap Tunggul Ametung. Saat bekerja menjadi pengawal Tunggul Ametung, Ken Arok tertarik kepada Ken Dedes. Ken Dedes adalah istri Tunggul Ametung yang sangat cantik. Keinginan Ken Arok untuk memiliki istri majikannya semakin kuat saat Lohgawe meramal kalau Ken Dedes akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Untuk menyingkirkan Tunggul Ametung, Ken Arok kemudian memesan keris kepada seorang pandai besi terkenal bernama Empu Gandring. Empu Gandring menjanjikan keris ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung yang sakti dalam waktu 1 tahun. Namun, selang beberapa bulan, Ken Arok sudah tidak sabar dan nekat merebut keris yang belum sempurna dan menusukkannya ke dada Empu Gandring hingga tewas. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengutuk kalau keris itu nantinya akan membunuh 7 orang raja, termasuk Ken Arok dan anak cucunya. Setelah kembali ke Tumapel, Ken Arok sengaja meminjamkan kerisnya kepada rekannya yang bernama Kebo Hijo. Malam berikutnya, Ken Arok mengambil keris dari Kebo Hijo dan menyusup ke kamar Tunggul Ametung lalu membunuhnya. Keesokan harinya, Kebo Hijo dihukum mati karena keris yang diduga miliknya ditemukan menancap pada mayat Tunggul Ametung. Meski Ken Dedes menjadi saksi pembunuhan suaminya, ia luluh oleh rayuan Ken Arok. Setelah itu, Ken Arok menyatakan dirinya sebagai aku baru Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Saat dinikahi Ken Arok, Ken Dedes tengah mengandung anak Tunggul Ametung yang kemudian diberi nama Anusapati. Berdirinya kerajaan Singasari, ambisi Ken Arok tidak berhenti di Tumapel. Pada 1222, ia memberontak dan berhasil mengalahkan Raja Kertajaya dari Kediri dalam pertempuran Ganter. Setelah itu, Ken Arok menyatakan Tumapel sebagai kerajaan merdeka yang lepas dari Kediri. Ken Arok menjadi raja pertama kerajaan Tumapel atau lebih dikenal sebagai kerajaan Singasari dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi dan dinastinya disebut Dinasti Rajasa. Lokasi kerajaan Hindu-Buddha ini berada di daerah Singasari, Malang. Kematian Ken Arok. Ken Arok hanya memerintah kerajaan Singasari selama 5 tahun, tahun 1222 sampai tahun 1227 Masehi. Pada 1227, ia dibunuh oleh seseorang atas perintah Anusapati, anak Ken Dedes dari pernikahannya dengan Tunggul Ametung. Anusapati yang telah lama curiga akhirnya menemukan kebenaran bahwa Ken Arok yang bertanggung jawab atas kematian ayah kandungnya. Anusapati menggunakan keris Empu Gandring untuk membunuh Ken Arok. Keturunan.
Dari perkawinannya dengan Ken Dedes, Ken Arok mempunyai 4 orang anak, yaitu Mahisa Wongateleng, Apanji Saprang, Agnibaya, dan Dewi Rumbu. Sedangkan dari selirnya yang bernama Ken Umang, Ken Arok juga memiliki 4 anak, yaitu Tohjaya, Panji Sudatu, Tuan Wergola dan Dewi Rambi. Ken Arok disebut sebagai pendiri dinasti Rajasa, yaitu dinasti yang menurunkan raja-raja Singasari dan Majapahit. Hal itu diperkuat dengan temuan prasasti Balawi, yang dikeluarkan oleh Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Dalam prasasti tersebut, Raden Wijaya mengaku sebagai keturunan Wangsa Rajasa. Selain itu, Raja Demak, Pajang, dan Mataram Islam, juga merupakan keturunan dinasti Rajasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung video ini dengan like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.